Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ke Tokyo lagi. Subhanallah. Masih ada muka lama dan kalau banyak muka baru ya. Makasih buat Pak Haji yang sudah fasilitasi untuk para sekolah kita. Saudara-saudara para pengurus KMI, Pak Arman, Pak Aziz, Pak Panis, dan orang-orang kami yang Allah kita kawan-kawan. Saya dulu tuh masang target. Jadi saya masang target di sedekah. Pada satu masa saya berutang sama Allah sampai kurang lebih 420 juta tahun 99 ya, 2000. Saya ngomong ke Allah, saya mau ngasih engkau ya 420 juta. Di tahun itu penghasilan saya alhamdulillah 7.000 sehari. Berapa kan? 7.000 sehari mau sedekah 420 juta gimana ceritanya gitu. Tapi itu seni. Saya dulu seperti itu. Kenapa saya tetapkan sedekah saya sebesar itu? Oke, saudara-saudara yang dapat Allah, perhatian lihat tangan saya, lihat tuh lumayan kekurangan orang-orang kita konsentrasi. Jadi jangan biasa nengok kanan, nengok kiri, ada yang nangis, nengok kanan, siapa itu? Ada yang lewat lagi, ada yang ini, nggak konsentrasi. Lihat saya, kurangan kulit kayak kita ini suka kehilangan konsentrasi, nggak fokus. Jadi mau ada yang nangis kayak, mau ada yang bercanda kayak, ini kira yang berbuka kayak, nggak ada urusan. Kecuali gempa kita lari. Insya Allah. Oke, kita Bismillah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Please fokus, konsen. Kenapa saya menetapkan sampai saya harus mengerti sedekah 420 juta? Itu saya problem. Saya ini punya problem utang. Utangnya banyak bener. Ya kurang lebih lah plus minus 1,4 miliar. Dan saya merasa salah satu jalan keluarnya adalah sedekah. Dan saya dari dulu alhamdulillah meyakini teori perpuluhan. Logikanya sederhana saja. Di dalam kaidah usul fikih yang saya pelajari pun ketika saya menjadi santri dikenal istilah kepahaman terbalik. Ya, dikenal istilah al-mafhum al-mukhalafah, kepahaman kebalikannya. Ada janji dari Allah, siapa yang ngasih 1 dapat 10. Maka terkandung kemudian pemahaman, siapa yang pengen dapat 10 keluarin 1. Atas izin Allah pula saya pernah bikin heboh yang kemudian iklan saya di stop oleh majalah Gatra. Jadi saya pasang iklan di majalah Gatra saat itu cuma sekali naik, yang berikutnya nggak ditayangin lagi. Karena emang nggak masuk akal. Saya jual mobil Kijang baru Pak. Itu tahun 2005 ya, pada saat itu saya jual Kijang baru 22 juta rupiah. Kijang baru. Kalau motor mah cetek bener Pak, 1,2 juta. Dan sekarang penipuan yang merebak di Indonesia ini seperti ini sebenarnya.
Cuma kalau saya insya Allah nggak ada yang judulnya nipu. Dari mana Indonesia tahu judulnya nggak ada nipu? Karena proses. Tapi kalau yang sekarang beredar, kasih tahu teman-teman di Jakarta, saudara-saudara di Jakarta, pakai akal sehat. Kalau ada orang bilang kasih saya 10 juta, tiap bulan saya akan kasih Anda 1,7 juta. Lalu nanti pada saat lebaran haji Anda akan dapat daging misalnya 30 kilo. Nah yang gini ini langsung tangkap aja, langsung laporin deh polisi, tangkap, karena nggak mungkin. Mana ada 10 juta kalau ada return 1,7 juta. Hebat sekali malah di Bank Indonesia ada di backdrop kita. Dan kemudian pecahannya lebih gila lagi. Mungkin alumni atau staf-staf si beliaunya ini ya, pengen punya sendiri money game yang satu ini. Dia bikin lebih gila lagi. Store 5 juta, nanti dapat 7 juta setengah tiap bulan. Hebat kan? Kalau nanti bisa merekrut lagi orang, dapat lagi 2 juta setengah. Jadi kalau langsung datang dengan 10 orang, dia langsung dapat 8 kali 2 setengah, sisanya buat seorang. Saya beberapa bulan yang lalu ceramah di satu kota di Jawa Tengah, lalu ada 2 piece orang mengadu kepada saya atas Allah. Ustaz, kami ditipu dengan modus yang seperti itu. Terus saya bilang, ya sudah lapor saja ke Polres. Apa kata salah satu pimpinan mereka yang jadi masalah, 80% anggota Polres kenal. Itulah kita kalau yang nawarin Allah, jangan dengan 700, 10 aja itu udah mulai kayaknya mungkin deh. Baru 10 loh, apalagi 700. Ya antara saudara kan pasti ada yang punya tabungan loh. Kita tanya MC aja yang mau dikenal sama saya. Mas MC, siapa namanya itu? Pak, Mas Pak, kita punya tabungan ya? Ada berapa tabungan? Ya ada berapa? Ini jawab aja yang tenang, gak usah khawatir. 05, iya. 05 lumayan ya. 05 tuh kira-kira berarti berapa? 100.000. Hah? Oh bisa 900.000 ya? Benar. Reng-rengannya 100, 500, 500, 1 juta. 2 sampai 500, 400. 100, oke. Ini nyari angka aman nih. Sebenarnya mungkin ada di atas 100 ya. Oke, fine, oke. 100.000 yen. Kalau dia salaman sama saya, ada janji loh dari Allah. Ayo konsen. Emaknya aja yang nengok. Apa-apa namanya warna anaknya enggak kan? Cari kali aja. Kali 100.000 bahas, ada janji dari Allah. Kasih Allah. Allah repay you sepenuhnya. Dan kalau Allah ganti 700 kali lipat, Allah belum ngomong plus. Karena ayat itu memang ada plusnya. Allah yudha'ifu liman yasha'. Allah bisa mengganti lebih lagi hebat daripada itu. Berarti kemungkinan besar Anda akan punya duit berapa? 100.000 kali 700. Untuk saya mikir, 70 juta yen. Dan Allah tuh sebenarnya nyindir kita ya di dalam surah Al-Isra, boleh dicatat di halaman terakhir. Itu ada ayat bunyi begini. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Janji itu aku yang nurunin, aku yang katakan, dan aku yang menjanjikan. Lalu beberapa lagi potongan ayat setelahnya ya, Allah kemudian mengatakan kepada kita semua, Qul aminu bi aw la tu'minu.
Kalau mau percaya, enggak apa-apa. Sepertinya saya harus mengganti posisi saudara-saudara dulu nih supaya nggak pada sakit leher. Jadi posisinya enak Pak. Jadi ngadepnya ke saya dan kayak beliau. Udah benar. Yang masih miring mendingan takutnya sakit leher Pak. Yang keempat untuk kiri. Yang kayak wakil gitu namanya posisinya Pak. Arman masih salah nih. Takutnya sakit leher. 70 juta yen. 70 juta yen berarti 7 miliar. 7 miliar. Pertanyaannya adalah Bahar percaya tidak? Insya Allah mikir. Harus Ustaz. Padahal kalau Mas Bahar adalah penganut pikiran positif, nggak usah bicara sedekah lagi. Mas Bahar cukup menulis di atas lembar kertas, saya akan punya duit 70 juta yen. Dan make it detail. Tahun berapa kalau mau kalkulasi? 2015 kecepatan? Ya terserah, dialog aja nanti. Yang masuk akal sih 2020 deh Ustaz. Saya selesaikan dulu sekolah saya, dan kemudian saya berkarir sambil usaha, nikah, kira-kira sama putri pengusaha pom bensin Pertamina. Contohlah 2020 jalannya dari mana kira gitu. Buat dia Pak, nggak perlu beragama nih untuk meyakini 70 juta dolar bakal benar, 70 juta yen bakal benar, nggak perlu beragama. Ayat ya, saya berarti karena ini yang berlaku sekarang. You know lah, law of attraction. Anda kenal the New Age movement. Anda kenal pikiran positif. Yang lebih gilanya lagi, mereka akan bilang, ya pikiran Anda adalah Tuhan Anda. Luar biasa. Dan dilalanya berhasil dulu. Untuk orang-orang tua yang sekarang ini ada yang selalu pengalaman pahit getir, asam manis apa segala macam udah ada, insya Allah ini punya pengalaman seperti ini. Pulang gitu. Tiba-tiba ada rumah nih dijual. Lalu kita ngomong batin, enak banget ya kalau saya tidak kontrak tapi tinggal di rumah itu. Tapi terus jalan. Besok jalan lagi, lihat lagi ke rumah, ngomong lagi, enak banget. Besok jalan lagi, enak banget. Besok jalan lagi, besok lagi udah kejual sama orang lain. Udah kebeli sama orang lain. Tapi the next 5 or 6 years, dia akan ada di sana. Itu nggak pakai Tuhan, nggak pakai sholat malam, nggak pakai sedekah. Yang masih jadi mahasiswa, tulis saja kertas itu. Yang belum punya anak, jadi saya disambut oleh sahabat saya yang belum punya anak. Visualkan saja, begitu kata mereka yang punya kekuatan mimpi. Dan memang ilmu kedokteran pun sudah bilang keyakinan positif akan mampu mengubah seluruh hormonal si perempuan dan si laki-laki hingga kemudian dia bisa punya having baby. Gimana caranya? Udah nggak usah pakai doa, nggak usah pakai sholat. Kalau dari sedekah, lu tulis aja. Malah gambarkan rambutnya mau yang eagle apa boleh, apa mau separuh depan, separuh kiri gitu, putih gitu. Dan kemudian sepertinya Mas Bahar dan seperti itu pula sahabat saya yang tadi datang, gambar itu ditaruh di dinding. Gambar itu dibingkai, yang ditaruh di dinding. Pagi jalan ke kantor, lihat konsen, woi, konsen. Kalau telepon. Selesai yang drama tahu. Pergi jalan kantor, lihat konsen. Ini sebenarnya nggak konsen saya. Enggak lah, saya ngajar ya. Pulang
lihat, pergi lihat. Setiap punya anak, setiap melihat anak orang, usahakan ada desain, ada kemudian net, ada kemudian apa. Kalau perlu sampai netes air mata. Setiap melihat anak orang itu dekat tuh kalau gitu. Oh, enggak. Apanya? Saya gendong sebentar. Maaf ya, Mbak bukan menculik spesial anak kan? Enggak lah, saya megang sebentar aja. Ya boleh Mbak. Sambil mendekat, sambil kita kemudian try sedikit ya. Oh, udah dikit lagi nyampe tuh. Tuh nggak pernah ada salat malam, tak ada mereka. Harusnya kita lebih berhak daripada mereka. Karena yang kita submit, yang kita transfer, itu bukan lagi diri kita dan bukan lagi Allah, tapi di Creator of His. Apalagi kemudian kita tidak roti kosong, kita ada roti selainya, ada selainya, ada susunya, ada coklatnya. Contoh, rumah yang tadi ya kemudian dijual, berhentilah sebentar, lalu sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ada nih rumah dijual. Soalnya saya mau nanya, barang istri saya berapa duit ini harganya. Pulang ke rumah parangan, dikasih tahu istri, ada rumah ini dijual. Ngapain sih lihat duitnya nggak ada? Parah aja kalau ada itu kan itu boleh berusaha. Pak, kita harus akuin, nah kita harus pakai bangsa kita menjadi duit. Bisa nggak kalau masjid? Wah, insya Allah. Berapa kan? 100 juta, CNG 200 juta. Khusus saya ini belum nyampe 24, enggak, lo di 24. Udah 24, bahasanya bakti terus. Jangan bahasa deluser, tapi bahasa duit. Nah, akan mempengaruhi kepada seluruh energi kita. Kita tenteng istri kita, dan kita bilang, yuk kita lihat rumah ya, kita tawar rumahnya. Kita lihat ke rumah, kita tawar. Berapa duit ini rumah? 300 juta Pak. Istri kita, ya udah nggak jadi. Oh, 300 juta ya, subhanallah, siap. Kapan ini Bapak perlu duitnya? Saya ada perlu ya, kira-kira nanti akhir Mei lah. Ya sudah kalau gitu, nanti jangan kemana-mana lah, pokoknya biar saya yang beli mas. Nanti punya duit, beli. Nggak ada duit. Loh, terus gimana? Ya kan masih akhir Mei lah. Insya Allah saya doa dulu sama Allah. Allah Maha Kaya, mudah-mudahan Allah kasih rumahnya ke saya. Ya deh, tapi kalau boleh saya minta tanda jadi mas, kalau mau iya. Itu dia lagi tuh. Kok itu dia dulu? Nggak ada juga tuh tanda jadinya. Wah, omongan kita omongan sia-sia. Pemilik rumah yang kedatangan calon pembeli seperti ini dan produser tidak akan pernah mendapatkan harga 300 juta. Dan pemilik duit asli dia akan nawar Pak. Ngapain 300 juta? Kalau lu punya duit beneran, ente punya beneran mana terima 300 juta? Gimana kalau 200 juta? Boleh tidak? Pasti ditawar. Maka pemilik rumah yang the winner dia akan bilang, welcome my brother, ahlan wa sahlan. Insyaallah, ani berdoain. Kalau perlu kita ingat sini, kita doa bareng-bareng tiap malam. Saya punya travel Pak, setiap bulan 1000. Tahu yang saya bidik sebagai calon target market mereka yang ikut travel saya, mereka yang tidak punya duit. Saya bikin di santero kota di tanah air yang terjangkau, seminar judulnya pergi haji dan umroh bukan mimpi. Kalau mereka yang punya duit, mereka bisa memilih any travel deh yang mereka bisa ikut. Tapi kalau yang nggak punya duit, mau ikut kemana deh? Maka orang ini saya asuh. Kita kemudian temenin meriadohi yang namanya Masjidil Haram, meriadohi yang namanya Masjidil Nabawi. When they get money, they will remember me. Maka pemilik rumah yang the winner akan bicara seperti itu. Subhanallah mas,
Saya juga beli rumah ini nggak pakai duit kok. Saya percaya. Kalau gitu jangan akhir Mei mas, pertengahan Mei saja. Setengah bulannya Siti yang doa, kekuatannya setengah bulannya saya berdoa, kita percepat. Deal. Kita mulai kapan mas? Ini bentar lagi maghribnya kita jalan. Ayo, jalan berdua. Apalagi begini, begila. Datang nih. Tetangga sama tetangga, yang satu pengen beli nggak ada duit, yang satu pengen jual tahu yang beli nggak ada duit. Tapi dua-duanya sama-sama tahu. Hanya Allah yang bisa menjual, dan hanya Allah yang bisa memberikan duit kepada kita. Dua-duanya lebih cari. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tetangga saya pengen beli saya. Oke, kasih duit. Ya, kau makan, kasih dia. Ratus itu yang saya. Ratus buat apa? Buat renovasi. Oh iya, buat renovasi. Amin. Isya gantian. Dia berdoa. Ya Allah, saya pengen dah ini rumah. Mudah-mudahan saya ini rumah bisa jadi saya. Apalagi kemudian visi misi. Kalau nanti rumah ini kebeli, ayo. Kalau nanti anak saya lahir akan saya bikin jadi seorang hafiz Quran. Kalau nanti anak saya lahir akan saya bikin dia menjadi ulama. Kalau nanti anak saya lahir saya akan bikin dia menjadi anak yang taat, apalagi ada isi. Kalau nanti saya punya 70 yen, saya akan begini. Wow, miliar yen, salah. 20 juta ya. Apalagi ada visi misi itu tahun kosong, jepret. Dream dong, the power of dream. Hari berlalu, minggu berlalu, ternyata si tetangga bilang, mas kayaknya belum rezeki ente ya. Ini saya sudah tunggu sampai Juni, kata Allah tidak datang juga. Ya mas nggak apa-apa. Mungkin saya sudah dapat sholat malamnya, saya sudah dapat Tuhan, nah, saya sudah dapat doa. Insya Allah lah mas, kita tetap tetangga. Di mana nanti pindahnya? Belum tahu sih, tapi ada bayangan saya pindah ke daerah. Oke lah, jangan dibeli sama orang lain. Tahu saudara apa yang terjadi? Yang terjadi itu urusan Allah. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 pemilik yang berikutnya dia. Bedanya apa? Mereka yang kemudian Tuhan dirinya, Tuhan yang alam dengan yang Tuhan Allah. Satu saja. Dia nggak jatuh pada musyrik. Dari itu udah yakin dia beli nih. Kita nggak pakai nyebut Allah ya, boleh sombong. Dari awal mereka yang udah bertrack Allah jadi yakin. Apalagi kemudian kita mau sedekah, udah nggak perlu proses 3-4 tahun kita cepat sama Allah. Gimana cara hitungnya? 300 juta pulang ke rumah. Ada berapa duit di rumah? Hitung 3 juta. Jauh banget 3 juta. Tapi Allah yang mau mengalihkan berapa sih itu mau? 3 juta, 3 ikat nih 100 ribuan, taruh di atas sejadah. Saya ikut bayang nih duit dengan sholat itu mau pagi. Kita minta sama Allah, ya Allah, 3 juta nih gak ada apa-apa dibanding 300. Tapi engkau lah yang membuat duit ini jadi nyampe. Wah itu lebih cepat lagi, mungkin prosesnya biasa seminggu. Insya Allah. Nah saya dulu meyakini gitu, utang saya selesai 2006. Kemana-mana saya ngomong 2006. Saya punya sopir namanya Pak Hari. Kita mulai ekonomi baik di 2004, 2005. Bilang dia utang gua bakal selesai 2006. Dia taat, didoain. Asal pulang ke rumah dari mulai tahun 99 tuh 2000 asal pulang ke rumah panjatkan doa. Saya ngitung angka wajar nih. Wajar Tiko, saya hitung angka wajar. 2006 ini wajar lah, proses gitu ya. Nyampe 2006. Subhanallah. Nyampe.
Tapi yang membedakan saya dengan para pemimpi adalah apa? Ada activity yang saya lakukan. Salah satu activity-nya adalah bridge yang namanya sedekah. 1,4 miliar saya kaliin 30%, saya kali 30%, ketemu angka 140 juta. Terus saya sadar nih dosa saya banyak. Saya kali itu apa? Jadi 280. Saya pikir gini, wah dulu nih saya kok pengen berubah nih hidup, pengen naik derajat, cuma balas utang kan? Kali 3 aja deh, kali 3 420 juta. Lalu saya memulai perjalanan itu. Nah, dari mana saya mulai membayar utang? Nah, di sini saya sharing kepada teman-teman, karena saya pengen ya oleh-oleh dari sini adalah teman-teman bisa sedekah. Setiap orang itu 1 juta yen. Setiap satu orang yang sedekahnya 1 juta yen. Khusus Pak Wakil kita 10 juta yen. Ya karena jaringannya berbeda. Sedekah itu bisa dari 2 sisi. First, from our pocket, from our wallet, from our money, dari duit. Tapi jangan lupa, kalau kita mendorong orang lain bersedekah, maka sedekah itu jadi menjadi rezeki. Asik. Jadi jangan takut dengan target 420. Jangan takut dengan target 420. Orang bisa dari duit sendiri, bisa dari duit orang kok. Kalau dari duit sendiri 7.000 lah kapal lunasnya. Tapi syarat berikutnya kok harus dipenuhi, di jalan dong. Pertama eksekusi duit sendiri. Baik pokoknya bagus dunia kan. Ayo kita bantu. Ya. Pertama itu sedekah yang dari ya mahal. Ulangi siap. Lalu kecil dulu. Oke. Hah? Udah begitu, kan gue nengokin deh. Eksekusi dari duit kita sendiri, gitu. Nah, saya tahu. Yang kedua, dari duit orang lain, gimana caranya? Kalau lu nggak ngomong orang lain, gimana orang lain ini sedekah sama lu? Ente nggak ngomong sama temen ente, bagaimana ente bisa dapat sedekahnya temen ente? Cocok, begitu. Bicara apa sama dia? Kamu punya Twitter, punya Facebook, punya BB, apa salahnya sih? Kita lagi mau bangun masjid nih di Tokyo. Apa namanya? Hah? Masjid Meguro. Ya. Mau ikutkan sedekah nggak lo? Wah, ini enteng banget. Ente cuma perlu jadi prajuritnya Allah. Jangan biarkan pahala ini punya panitia. Enak apa panitia? Dapat pahala 100 jutaan lebih ya. Gara-gara dia sendiri menjadi panitia. Jangan mau Pak, kita harus merebut posisi itu. Kita kudeta, bikin revolusi. Pak, bikinin dong voucher supaya kita bisa bergerak. Voucher 1 yen sampai badan bernama PBB yang bergerak di urusan kelaparan anak-anak, kemiskinan. Tahu nggak yang diselipin di pesawat-pesawat yang dia kerjasama? Garuda saya nggak lihat ada. Ya, kalau saya pakai maskapai penerbangan lain, saya suka ketemu tuh bintang iklannya Jackie Chan. Lalu yang dia minta apa? Sen. Yang diminta sen. Sisihkan sen Anda di sini. Enak ya. Tapi kalau bicaranya world, dunia, jadi gila juga. Nah saya memulai perjalanan itu Pak. Dapat duit. Insya Allah ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena saya sedang tidak bicara tentang apa. Tapi ini contoh. Oke, I'm making sample dari perjalanan saya punya experiences. Saya kemudian mulai rajin datengin target-target market. Ima yang saya kenal, ima yang saya nggak kenal. Dan emang aneh Pak. Kebanyakan yang saya kenal ngejebek. Ya sekarang kan berbeda sama dulu ya. Sekarang saya ditungguin untuk bicara.
Zaman dulu mah, masya Allah, saya berdiri terminal 2 jam nggak ada motor. Halte gitu kan, yang apa gitu, bor gitu, ada itu paling apa dari Singkawang apa? Sinagawa, bor-bor, wah, masya Allah. Tapi saya tahu, yang penting saya jalan. Dapat nggak dapat, pokoknya saya bergerak. Saya menculik istilah yang satu itu relatif baru di tanah air, namanya MLA, multi level amal. Multi level amal. Jadi Pak Haji, saya pun tahu strategi apa untuk menarik giving itu gimana. Saya bilang kalau saya mau dapat sedekah dari orang, saya harus modal. Saya harus modal. Kalau nggak modal, apa bedanya saya dengan penarik duit-duit yang masjid-masjid lain itu? Anda kalau modal dikit tuh bisa dapat tuh sedekahnya teman-teman kampus. Kan kalau panitia masjid begini nih berdirinya nih pengalaman kan kita di komplek kan. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan ya? Mau nyumbang nggak? Goceng, goceng harganya tuh. Tapi kalau ente bikin ya kacang hijau di rumah ente, oke? Belilah rotinya gitu, kemudian undang teman-teman sekitar. Ya mungkin tuh, yang punya anak siapa? Yang punya rumah siapa? Bagus nih konsentrasi. Kita doain yuk anak-anak sini dan tante, ya emaknya nggak usah sampai kabur, dia di sini. Karena sayang saya kan apa jarang ya. Jadi susul aja Mbak, Mas susul. Biar aja anaknya nangis-nangis nggak apa-apa. Yang penting kita yang konsen, nggak ada soal. Susul gitu salah satu yang saudara, tolong disusul. Nggak apa-apa dia nangis, ada lampat buat dari. Bapaknya apa nih? Oh saya modal, lalu saya pakai strategi dikit. Apa strateginya? Saya ingin membuka tausiah ini menjadi rapat besar untuk masjid Imogiri, apa? Mengko Miri, susah ya. Iya. Minasang. Ogi apa? Ogi Kideska. Susah nih bahasa Jepang. Kacau lah. Saudara, saya tahu nih kalau saya datangnya pakai hati, saya datang pakai keperluan mereka. Oke? Jadi tagline-nya saya rubah. Sedekah itu di Indonesia, ya walaupun di awal-awal banyak sekali pertentangan, tapi saya nggak peduli. I don't care, lalu balik, saya nggak mikir. Dulu begini nih. Dulu tagline-nya sedekah tuh gini. Ada kebakaran, penyumbang enggak? Nah, dulu kita mati. Supaya nyelawat enggak gitu. Saya rubah ke need, keperluan mereka gitu. Itu pengen punya anak enggak? Sebelum lagi saya dikenal menjadi ustaz, saya udah pakai yang gitu-gitu tuh. Belum kerja kan, pengen kerja enggak? Terus yang satu kreditnya saya tahu dia lagi masalah, sehingga mau nggak kreditnya lunas. Saya kemudian mapping, saya pelajari itu satu kampung ketapang saya, kemudian saya mapping. Habis itu kemudian saya undang sholat duha, pengajian perempuan waktu itu. Kemudian saya berdiri, saya kasih tahu, kita sholat duha, doa sendiri sama doa orang-orang itu. Insya Allah kita rombongan besar yang segera akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah mendoa kita. Nah, habis itu saya godain dikit. Kembangnya doa itu sedekah. Saudara nggak perlu lapor, saya sedekahnya kemana? Waktu itu saya belum punya pesantren dalam Al-Quran, belum ada kemudian Karanganyar, ya, kepala kita dari Karanganyar, masih madu, belum ada kemudian anak yatim yang kami bina, nggak ada. Di dua. Cuma saya titip tuh sama Allah, ya Bang, dari 10 yang saya undang, masa sih nggak ada satu yang mau eksekusi? Kalau ada satu sedangkan kau yang mau kau nilainya,
kurangin dari utang saya kepada keluarga. Yang direct saya tulis Pak, yang direct saya tulis. Oh hari ini udah tereksekusi 7.000. Terus kurang itu 420 kurang 7.000 itu ya Allah lupa 419 kan 993.000 apa boleh dalamnya. Saya deketin kemudian apa namanya teman yang saya tidak kenal di waktu deketin. Saya tahu kalau saya main ngomong aja nggak pakai strategi nggak apa-apa saya dapat sedekah dia. Saya kemudian ngomongnya pakai strategi. Jadi di pertemuan pertama ini kan kuliah bangunan nih. Saya dosen waktu itu di salah satu perguruan tinggi di Jakarta Timur. Saya makan di warteg. Kemudian saya bicara, Mas, lagi ngerjain rumah yang mana? Rumah di belakang Pak. Ngobrol saya sengaja nggak duit. Mbak, berapa duit? Ini makan semua. Berapa duit? Oh, apa aja makannya? Nih, sekian. Tolong hitungin yang sebelah. Pak, mau usah Pak? Nggak apa-apa. Dapat dulu dicekal. Ayo modal Pak, modal. Kan kalau dia sedekah saya dapat loh pahalanya. Jadi saya harus modal. Ngasih tahu anak yatim sakit di ujung gang sana, tapi dalam ente bikin dulu pisang uli goreng. Beda loh sama tetangga. Beda banget ya Allah. Saya bayarin, kemudian besoknya datang lagi, dia yang bayarin saya dia, impas. Hari kedua sudah ngebut tuh, dia sudah tidak lagi menganggap saya stranger, ya. Kemudian masuk saya nanya, Mas kalau ngirim ke kampung berapa duit? Tergantung Pak, kadang-kadang bisa 500, kadang-kadang bisa 1 juta. Terus saya bilang dia mau nggak ngirim ke kampung 5 juta atau 10 juta? Bisnis apa Mas? Mas sedekah, Bapak sedekah tuh dikali 10. Terus saya cerita tuh, saya cerita kisah-kisah yang saat itu masih terbatas sekali dapat. Oh sekarang kan saya nggak perlu cerita sedekah, udah di mana-mana ini testimoni sedekah gitu. Pada saat itu kan testimoni sedikit sekali gitu, hanya saya, istri saya, mertua, encang, cing, teman, dekat apa gitu. Tapi saya cerita gitu. Saya nggak pakai cerita zaman Rasul, kejauhan dengan Rasul. Jadi saya pakai cerita yang update gitu. Ada orang sedekah 1.000 dibayarin, makanya mereka seperti itu. Terus saya bilang sama dia, ya Mas ya, makasih ya dibayarin. Ya, habis itu keluar warteg saya doain tuh. Keluar tuh saya doain. Ya Allah, saya udah ngomong tuh sama dia sedekah. Tolong gerakan hati dia buat sedekah. Dan memang proses Pak. Saya datang ngobrol ke dia. Akhirnya kemudian dieksekusi menjadi 1 juta. Dieksekusi 1 juta. Terus dia bilang sama saya, gimana ya Allah, dari mana ya Allah ngasih duit saya itu 10 juta ya? Nah di sini saya ngasih ilmu baru nih buat saya, dan mungkin buat sebagian yang memang belum tahu. Masalah janji Allah apa? Kalau saya dipertanyakan, pasti jadi. Bahar 100.000 dari 70 juta. Nggak usah dipertanyakan. Yang teka-teki adalah dengan cara apa Allah menjadikan duit 100.000 jadi 70 juta. Itu dia teka-teki. Ternyata rumah yang dibetulin, direnovasi oleh si tukang bangunan ini, rumah seorang yang anaknya ada di luar negeri. Pulang mau ngeteh sama bapaknya, anak ini dialog, saya ada duit sisa,
Kasih siapa ya Pak? Bapaknya nggak berpikir kalau duit sisa itu bukan rupiah, tapi kasih dia aja tuh. Karena ini Bapak, jadi kayak wahyu, kayak sabda, dipanggil, Mas, cek, ambil ini. Nih, ini sisa duit saya selama hidup. Lumayan Pak, 1.000. Hak dia $1.000, tapi hak saya $1 juta itu. Nah, kalau dia dibayar $1.000, masa saya nggak dipanggil mau? Itu yang saya harapkan. Petikan kemudian berkah dari menjadi penyeru. Kita ini begitu. Orang ini sedekah kita. Kan katanya kalau sedekah orang atas seruan kita, ajakan kita, dorongan kita dapat. Seolah-olah itu sedekah kita. Betul nggak? Berarti siapa yang berhak atas $1.000 itu? Dia doang? Enggak, saya juga. Saya ngeteknik ke 1,4 miliar supaya selesai. Dengan saya pasang 420 juta target sedekah saya. Itu yang menjadikan saya menjadi yakin ini bakal selesai. Kan dia lapor nih, Mas, bener lah, bercerita. Saya masukin ke buku saya, bercerita buku pertama dulu tuh, masih zaman kulit hitam. Kalau sekarang kan udah kulit ini buku-bukunya nih, kayak gitu tuh. Nah ini dulu hitam nih, ini saya bukan promosi ya. Dulu begini, dulu zaman dulu tuh hitam saya ini, karena masih belum tomat. Sekarang rambut pun juga putih juga ya, Subhano. Coba aja dia mengenal. Bapak Ibu yang rahmat Allah, saya bahagia. Dan saya dapat nggak sih $1 juta, $1.000 dari dia? Tetap aja dapat Pak, dibagi sama dia. Saya makan pindah kelas dari warung ke Padang. Selama beberapa minggu itu saya dibayar itu sama itu orang Rasulullah Muhammad. Dan saya merintih kepada Allah SWT. Kalau ada hak saya, mudah-mudahan akan mengurangi utang saya. Nah, lama-lama kemudian dikasih truk yang lebih gede, 1 jadi 2 jadi 10 jadi 20. Lama-lama kemudian aku lagi ngesetir menurut saya menggantikan posisi-posisi di sini. Waktu lagi poin tadi saya kira banget. Saya pengen lah makanya. Pokoknya saya ngomong aja di TV, bocah, diam, jangan ribut, ya loh. Sampai sekarang juga terbela tuh orang, makanya persoalan sejarah ya. Ada stafnya A menghayar saya. DT butuh ustaz. Nah, harus diperjalankan di seluruh tanah air. Ini mana? Sabang Surmo. Ya boleh. Jadi kalau gitu kita bikin bajunya apa segala macamnya. Habis itu saya bilang, boleh nggak saya tidak berbaju itu supaya saya boleh olahraga. Ini boleh aja, tapi ini kita ada masalah peraturan karyawan apa segala macam, ada gaji, hak dan kewajiban. Oh, saya nggak ke situ. Apa saya pokoknya dapat disuruh ceramah aja udah alhamdulillah. Susah loh, Pak, eksekusi sabar ini susah. Perjalanan itu bahaya. Dan nanti kudu sabar. Nanti Mas Aziz, Pak Arman dan teman-teman akan bikin ya voucher, kemudian simpul yang Anda buka sama kemarin. Itu mesti sabar, diledekin, dijepit. Apaan sih bikin 1 juta, dia aja, terus aja. Kita yang mau ngasih percaya, nggak kayak gitu deh. Ingat loh, kita cuma menyeru, nggak boleh memaksa. Nggak boleh kita begini, Mas, sekarang lo apa? Mau nggak? Mau ini mau pesto untungan ya? Ditolak, kita pindah sini, ditolak, kita pindah sini. Nanti keajaiban terjadi tuh. Yang kita dulu ditolak, dia mengadakan, Mas, ya ini masih ada, gitu. Saya nggak itu. Alhamdulillah,
Kemudian saya dapat pertama kali di gedung YTKI waktu itu di Jakarta. Saya dapat tugas ada 30 kelompok pengajian, 30 orang di satu kelompok pengajian yang saya harus ceramah. Langsung saya ngebut bicara tentang sedekah. Hingga kemudian hari saya dikenal di Indonesia sebagai salah seorang ustaz sedekah. Satu si Mansur ya, siapa aja dulu gitu. Orang kalau yang nggak kenal saya begini nih, siapa yang ceramah? Saya bisa masuk. Kenapa kan? Itu habis. Istri lapor suami, bang, ada yang besok. Ya pergi sana, tapi cincin lo taruh. Langsung turun mau stand. Pokoknya naik ngeteng aja, jangan naik mobil kaya. Bener-bener tuh, demi Allah itu ada satu tamu datang ya. Satu tamu datang, saya nganter nggak mau nih. Saya nganter nggak mau. Namanya Pak B ya, inisialnya B. Jangan sedih, karena ini pulang aja mau. Apa mana tuh? Nanti pakai rumah udah satu ini. Rupanya dia bawa mobil. Dia takut bener saya tuh suruh sedekah di mobil. Saya tahunya dari mana begitu? Parkir ada foto apa tuh di rumah saya ya. Sekarang masih ada parkir di situ. Apa dia bilang? Begitu masuk nih apa? Set, ini bukan punya anak. Oh iya. Enggak kok, siapa yang mau minta mobil ente sih? Oh Ustaz kan mungkin yang minta juga benar-benar. Zaman dulu saya lebih kejam memang dari sekarang. Sekarang kan saya ayun dulu, kasih tausiah dulu. Itu zaman dulu saya buka konseling Pak Bu. Saya buka konseling, saya pasang iklan di Republika. Nih, kalau Quran. Jadi saya bilang solusinya Quran. Yang mau mengenal, yang pengen nikah, kemudian apa? Tuh kalau datang langsung saya tembak punya apa? Langsung itu zaman dulu. Nggak pakai mukaddimah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai tuh Pak. Ustaz, kapan saya udah 7 tahun ya punya. Oke, nanti kemarin naik apa? Gitu langsung saya ngomong zaman dulu. Nah ini mau pesta. Ya sudah, kuncinya ada. Ada Ustaz. Udah lunas? Lunas Ustaz. Di sini. Siap Ustaz. Nah biasanya yang datang tuh yang udah dapat omongan dari orang, dia akan ngomong siap. Bahkan ada yang bersengaja emasnya tuh dia bungkus dengan kwitansi dia beli waktu itu. Ada yang mungkin siap dengan sertifikat tanahnya dan lain-lain. Saya belajarnya dari Ahmad di Malang salah satunya. Dulu begitu maka nempok aja gitu. Salah satu guru saya yang lain, yaitu Gus Arif di Jelanda, terus ada kemudian dia jadi Jismenes. Ya jadi Jismenes tuh, bukan guys. Ya saya belajar sama mereka lah. Itu kotaknya sini dulu, sini kotak kasih saya. Kita nanti jangan pakai kotak. Kotak pun hasilnya jelek. Nanti aja, insya Allah. Nah waktu saya belajar pakai Inggris, saya nginep di rumah beliau. Tuh ngulitin orang tuh loh ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya punya masak. Kalau ngomong bahasa Indonesianya jangan ngomong masalah. Keluarin dompetnya. Wah, lu kayak saya satu ini wali tuh. Ngomongnya bener tajam. Keluarin dompet. Ini dari. Dia tanya berapa dari Indonesia yang bilang ke Jakarta. 50.000 Kiai. Bukan. Ada 500.000. Dipulangin tuh Pak 450.000. Ya, pulangin 50.000. Ini 50.000 buat ongkos kamu pulang. 450.000. Ini abang ambil buat kamu sedekah. Ikhlas nggak? Udah dipegang nanya ikhlas. Gimana coba? Ya ikhlas, ya ikhlas. Ya sudah, ayo coba ngomong apa masalahnya? Nggak jadi ya. Nambah masalahnya.
Wallah ya, zaman saya masih muda dulu. Umur saya itu masih 22-an, 22, 21, 22 gitu. Saya tanya sama Kiai, "Hei, Daso, mana? Main ambil-ambil aja." Apa kata Kiai? "Nanti dia tuh terima kasih sama Abah." "Oh, terima kasih sama Abah, mau diambil." "Oh alah, mau sedekah." Kalau dikasih pilihan, Allah bilang kalau mau ditolong banyak sedekah ya. Nggak jadi dia sedekah, ambil aja. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambil aja. Tapi nanti kalau dia nggak ikhlas gimana? Udah ikhlas nggak ikhlas jadi, itu omongan dia, itu bukan omongan saya. Kan terkenal omongannya sekarang. Yang penting ikhlas, pertama jalan aja dulu ke belakang ikhlas. Yang penting ikhlas dulu, jadinya nggak jadi atau kecil. Enggak lah, ikhlas jebret aja dulu urusan belakang sana. Tuh yang omongannya ya. Satu waktu datang lagi nih orang satu, bareng sama kakak saya, sama Kak Anif. Datang, si Kiai lupa kalau nih orang pernah digituin. Sama. Gimana? Jakarta. Dompetnya sini. Aman Kiai nih. Dia pikir dengan dia kosongin tuh dompet, si Kiai nggak punya trik lain. Ternyata si Kiai jam terbangnya lebih tinggi. Dompetnya kosong, gitu dia bilang. Ya sudah, tunggu sebentar, udah kepala. Ini kejadian nih, kepala. Terus diambil saya. Tukar. Maksudnya kayak tukar celana pakai. Aduh Pak, kalau masih hidup boleh kita jalan ke sana. Nggak ada tuh yang ke sono kecuali kemudian ente keluar dan didoakan, insya Allah kecuali kemudian saya ya. Ini lah, lu udah dapet tuh, malah lebih gila lagi, sakit celana. Kakak saya juga begitu. Kakak saya, ayo kamu, apa duit nih? Jam tangan. Terus kakak saya diteteng begini. Coba dulu. Itu rumahnya tuh berundak ini, tangga. Ya. Kamu kemarin pakai sendal, pakai sepatu, gitu. Terus kakak saya jawab, pakai sepatu Kiai. Sepatunya buat Kiai. Ditukar sama sendal. Begitu tuh. Nah zaman dulu saya konyol Pak, nah tembok aja orang. Makanya yang tahu, kemudian langsung jangan. Kalau saya bilang, saya akan visit rumah Anda untuk mengetahui apa penyebab Anda tidak punya anak, apa penyebab Anda tidak punya jodoh, apa penyebab Anda cancer, apa penyebab Anda begini. Ada orang-orang bilang dosa, dia anak dia sedang eksekusi sendiri. Sebab kalau saya udah datang, kadang-kadang saya ngomong begini, ini semua satu orang bungkus. Tapi saat itu Pak, subhanallah, memang kalau kita persilahkan nih, contoh ini bahannya, kita persilahkan ini ya, arwah kita. Belum tentu dia eksekusi 100%. Tapi beda kalau langsung salaman. Ya, nggak apa-apa proses ya. Tapi ini yang kemudian terjadi. Nah saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara semua bahwa yuk mari kita jangan cuma mengambil alih sedekahnya, tapi kita membantu Aziz dan penerus-penerus zaman dulunya yang awal kali mencetuskan ide membangun masjid di Tokyo ini begitu, dengan juga ikut mengambil peran yang sama. Kembali ke cerita saya di YTKI, saya sholat tuh Pak, saya mau sholat. Ya Rob, ini ada sekian orang mau dengar ceramah saya. Engkau yang buka hatinya, engkau yang buka juga dompetnya. Saya cuma menyampaikan dan ngomong. Mudah-mudahan ketika mereka bersedekah, maka berkurang pula lah yang bisa kita lakukan. Beramal saya, wah. Ceramah saya bilang, dan ini kalimat sakti sampai sekarang masih ada kalimat. Saya tidak akan membiarkan saudara-saudara yang mendengar ceramah tanpa sedekah lalu keluar dari ruangan saya tanpa bersedekah. 3 tahun yang lalu saya katakan itu. Jadi saya tidak akan membiarkan yang keluar dari ruangan ini apa saja. Tutup pintunya, jagain.
Saya gelar sejadah, terkumpul 6 juta. 6 juta itu satu prestasi. Sekarang saya kalau datang ke masjid-masjid tuh, yang miliar, 2 miliar, wah semua orang. Ya zaman dulu lah, orang coba-coba gitu. Sekarang kan orang udah dengar-dengar dari orang. Dia datang kemari tidak nol, udah punya pengetahuan sebelumnya. Tidak perkaranya dia benar-benar ulami lebih awal tuh minum tidak. Kalau dia masih benar-benar mikir-mikir ya silakan kan. Nah yang menarik, di antara yang 30 orang yang boleh bersedekah 6 juta, malamnya dia datang, Ustaz, saya tuh datang ke tempat Ustaz ceramah tadi pagi di TKI. Sebenarnya baru 500.000 buat DP motor buat suami saya. Tapi ya Allah, Ustaz mengatakan hati saya sehingga saya berpikir ngapain saya kredit. Melihat saya sedekah aja di DP ini buat motor. Ya Allah Ustaz, kayaknya tuh kayak mimpi. Suami saya pulang bawa motor baru Ustaz. Hadiah dari dia punya sekolah, katanya udah lama. Memang mau dikasih, tapi baru dieksekusi hari ini sebagai penghargaan suami saya ini apa udah lama karena ngaku di sekolah. Yang menarik Pak, yang menarik, dia sebenarnya berapa tadi? 500.000. Dapat apa tadi? Dapat motor. Yang menarik, panitia lokal namanya Gunadi. Sekarang menjadi salah satu presidir saya di salah satu usaha saya. Namanya Gunadi. Gunadi ini dulu manajer di salah satu otomotif punya lembaga pengusaha. Dialah yang menjadi Muhyiddin Ka'agin, pecinta Agin dulu. Dan dia itu yang menjadi panitia lokal ngumpulin orang-orang di TKI. Waktu si perempuan ini datang, Gunadi ada di situ. Begitu si perempuan ini pulang, Gunadi cerita sama saya. Tat, kalian ini kemarin sebenarnya pengen cerita sama Ustaz. Saya tuh tadi ikut sedekah 50.000 karena memang kalau pas aja sih. Tapi saya pengen berhenti jadi pekerja. Saya pengen punya usaha rental bis. Saya berdoa bertahun-tahun sama Allah SWT supaya saya bisa punya bis. Tapi Ustaz, Allah jawab hari ini dengan kalian Ustaz. Ada orang jebolan dari asrama apa itu dicerita, itu punya bis. Dalam keadaan baik, cuman tidak ada yang jalan. Dibilang ke saya, Gun, ini mobil kamu beli, kapan aja kamu bisa bayar. Dan tidak usah harus full, seberapanya aja bayar, dan tidak pakai harga. Allah, Masya Allah. Yang menarik adalah pada saat itu, malam itu kami bercakap-cakap begini. Ustaz, ibu tadi sedekahnya 500.000, dapatnya motor. Saya sedekahnya 50.000, dapatnya bis. Sepertinya ada yang salah ngitung nih Ustaz. Baca, perhatikan. Gak usah baca-baca dulu, biar masuk. Oh jauh nih dari Jakarta. Kapan lain lihat mukanya ya, melihat muka guru soal sedekah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertanyaan ini wajar. Kok dia sedekah 500.000 dapat motor? Yang satu sedekah 50.000 dapatnya 2 bis. Tentu jawabannya panjang lebar lah, terserah siapa yang jawab. Tapi pada saat itu saya pun bercanda sama Gunadi, Gun, ente nggak sedekah 50.000 dong? Maksud Ustaz, nah, saat itu kan terkumpul sedekah 3 juta. Sebenarnya sedekah ente itu 3.050.000. 50.000 nya sedekah dari kantong ente sendiri, 3 jutanya dari kantong 6 juta per 3 juta itu dari kantong orang namanya 6 juta. Subhanallah. Wah, benar juga. Yang kedua, Allah mau gimana ente? Ente yakin dibayar 10, ente yakin dibayar 700. Orang ini meyakini pengen yang motor, ya motor. Ini Gunadi pengen bebas dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa namanya? Mas, ayo, Mas Ari bawa duit. Mau berapa? Tiketnya berapa? 4.000 itu berarti berapa? Oh, gede, yo, gede. Mana coba ya? Lihat aja. Iya. Sulit ini. Pak, kalau 3.000, ya oke. 3.000, yuk. Kalau dengan matematika 10 kurang 119, nanti mahasiswa aja. Mahasiswa ya, tapi pintar dong. 10 kurang banyak, nanti ke Jepang kok. Rumusnya begini yuk, kalau masih 1 dikali 10, masih 1 dikali 10, masih 1 dikali 10. Kalau ayo, kemudian ya sedekahnya 1.000, ini 2.000, ayo tahan. Ini duit jadi berapa? Boleh 12.000, masih sebenarnya. Jadi 12.000 ya. Subhanallah. Tukar. Jadi berapa? Jadi 21.000, betul? Betul? 1.000 ditahan, 2.000 dikeluarin, jadi 21.000. Sini. Jadi berapa? 30.000. Paham ya, paham? Kalau ada investasi, pilihan pertama Anda naruh 10.000 di kami balon, ya, jadi 12.000. Lalu pilihan kedua jadi 21.000. Pilihan ketiga, ya lihat, lihat. Pilihan ketiga jadi 30.000. Ayo, yang mana ayo pilih? Insya Allah 30. Baik, ini perdana ya. Oh, mana ada saya? Sini. Foto. Ayo, sebagai hadiah saya buat ente, mari kita doakan dulu. Tidak dikali 10 oleh Allah, tapi dikali 700++. Wow. Dengan 700++, maka dia bisa menyelesaikan sampai jadi profesor dan punya usaha yang multi internasional, bisa punya jodoh yang saleh, bisa punya anak turunan yang menghafal Quran, bisa mengin haji ibu bapak insya Allah. Kita minta nggak tanggung-tanggung 700 kali lipat plus untuk ayo Al-Fatihah. Masih nggak nyesel kan? Saya tutup sesi ini dengan saya punya cerita dari adik saya yang minggu-minggu ini saya sampaikan ke layar kaca. Dia sudah melihat tayangan ANTV minggu-minggu terakhir, kayaknya udah dengar cerita ini. Adik saya tidak seberuntung saudara-saudara semua. Asli tidak seberuntung saudara-saudara semua. Saudara-saudara semua mendengar cerita saya dari Assalamualaikum nanti sampai Assalamualaikum. Tadi saya nggak pernah dengan situasi, nggak pernah saya kalau saya di depan saya punya keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya kakak cintai, ibunda yang saya sayangi. Hidup saya banyak di luar. Suatu saat saya ceramah di kantor dia di situ. Dengerin seperti saudara mendengar. Pulang, saya diantar oleh adik saya.
Dia nanya sama saya, Bang, Reza, namanya Faisal, itu bener Bang, dikali 10. Mana aja lo kan? Kemana aja lo? Orang-orang udah pada dengerin abang, udah ngikutin. Lalu baru nanya bener apa kagak? Pak ribuan cal. Iya bang, ini untuk akal emangnya. Iya pakai akal. Wilayah rumah percaya, lalu melakukan. Wilayah Allah kemudian mengabulkan. Ente boleh banget meminta, yang nggak boleh maksa. Nanti jangan salah nih, jangan ada pertanyaan begini, boleh tuh suka malam ini jadi 21 juta dikali 700. Ayo nggak sedekah aja boleh minta 21 juta, bahan nggak minta aja boleh minta 70 juta, nggak sedekah aja dia boleh minta 70 juta, mau apa? Apalagi dia memang bersedekah. Definisi kita yang salah selama ini, kita nyebutnya pamrih, bukan doa. Kalau nyebutnya doa selesai, nggak ada perdebatan, doa. Saya punya mobil di Indonesia, saya kan punya anak. Lalu saya sedekah mobil saya punya rumah sekalian saya sedekah rumah saya. Lalu setelah itu saya berdoa, tidak mana sedekah ini ya, berikan saya anak. Lalu ada orang bilang begini, lu jangan, lu jangan. Kalau begitu, lu ambil Allah. Oh saya kalau jadi dia saya tidak akan ingin sedekah, karena sebelumnya saya berdoa kok, yang punya anak, nggak ada yang larang. Kenapa setelah saya sedekah jadi ada yang larang? Saya punya emak pengen pulang kampung nih lebaran besok. Udah bertahun-tahun emak saya pulang kampung naik kereta, naik mobil. Lalu saya jadi anak berdoa, ya Rob, jangan sampai lebaran besok emak saya pulang tetap naik kereta, tetap naik mobil. Tolong berikan saya rezeki yang banyak supaya saya bisa punya mobil mengantar emak saya pulang dengan mobil saya. Setelah kemudian berdoa sepanjang tahun, hampir nyaris bulan suci Ramadan, lalu ketemu Isu Masuk. Lalu Isu Masuk bilang begini, siapa yang punya motor? Ayo ngacung nih lah, bapak-bapak ngacung. Yang diganti mobil nggak mau. Pengen tak? Oke, kalau pengen terus dekat motor. Insya Allah udah pulang mobil. Lalu ada orang bilang begini, wah nggak boleh itu. Masa sedekah jadi ngarep mobil? Aneh buat saya. Buat saya aneh. Kenapa jadi aneh? Redaksi tetap sama. Ya Allah, saya selama ini minum barang kau supaya saya bisa punya mobil. Jadi nggak boleh. Jadi nggak usah sedekah mobil. Karena menghalangi yang berdoa. Kalau catnya nggak begitu. Kalau catnya adalah belum sedekah aja boleh minta, apalagi yang sedekah. Tinggal adalah apa? Tinggal kita memberi visi misi. Kalau punya mobil mau ngapain? Terus akan bilang, wah kalau gitu Ustaz, nanti dia kecewa dong. Waduh, itu curiga mau. Wah, seorang anak mau jadi kecewa. Aduh, ente enggak. Kenapa ente bisa ngomong? Kok orang bisa kecewa kalau sama Allah? Kita yakin Allah kalau bayar. Wah, itu ada juga yang sedekah nggak diganti. Mana ada sedekah nggak diganti? Nggak ada sedekah diganti. Sedekah pasti diganti. Kita tambahin ilmunya. Penggantian itu tidak hanya berupa. Ketika kemudian ada orang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus kita lakukan? Ketika dia kemudian belum mencapai apa yang diinginkan, tugas kita adalah memeluk dia, menepuk pundak dia dan mengatakan sabar mas, insya Allah ente pasti akan dapat. Bukan malah matain, ente sih ngarep, jadi begitu tuh. Salah besar, Allah jauh kita percaya kok. Kenapa jadi ente matain lagi? Udah jauh-jauh ente matain. Ini seperti kepala sekolah bilang, nanti fight ya, empur ya, pahalanya, apa pialanya begini-gini. Begitu saat mau mulai nih, anak-anak sudah memperjuangkan yang terbaik dengan capability anak-anak semua, kemampuan anak, dia akan kerahkan larinya mau cepat-cepat. Kepala sekolah berbisik, jadi jangan marah segala ya, ikhlas aja gitu. Kalau anak lari jadi gini ya, udah. Enggak lah, itu udah disiapin sama Tuhan. Sedekah itu ibadah bukan?
ibadah. Meminta itu doa bukan? Doa ibadah bukan? Ibadah. Kalau orang sedekah tanpa berdoa, berapa jenis ibadah? Satu. Berarti apa pahala berapa ibadah? Satu. Pahala ibadah apa? Sedekah. Kalau ada orang doa, sedangkan doa adalah ibadah, dan dia tidak sedekah, tidak berpahala sedekah tidak? Tidak. Dapat pahala apa? Doa. Berarti berapa pahala? Satu. Kalau ada orang sedekah dan doa, berapa pahala? Dua. Pahala apa? Sedekah dan doa. Kalau ada orang doa dan sedekah, berapa pahala? Dua. Pahala apa? Doa dan sedekah. Itu mau satu berdua? Doa. Dan doa itu, apalagi doa makin banyak, waduh, makin banyak tuh pahalanya. Contoh, kalau saya pengen punya jodoh deh, bagus nggak? Bagus. Tapi tambahin dikit. Kalau bisa tahun 2012 ini, itu buat tuh. Kalau bisa yang habis ya Ustaz, masuk. Yang kayak dia deh, sedikit-sedikit, kalau bisa orang Cianjur juga ya Allah, terima. Kalau bisa yang udah maafkan, pokoknya mau kepada makin ente banyak minta, itu ibadah ente ibadah. Allah bilang sama kita semua tadi diskusinya, kemampuan kamu minta tidak sesabar kemampuan mengambil. Udah terbukti pas siapa sih bisa minta selama-lamanya dan 24 jam. Malah udah capek kemampuan Allah mendengar yang hebat daripada kemampuan saudara. Kembali ke saya sebagai kisah. Jadi kalau bener Bang, mau sedekah gaji saya. Berapa gaji lu Cal? 7 juta. Saya ngomong aja. Ini pengantar sebelum saya lelang. Saya ngomong aja. Cal, lo ini adanya Abang. Kalau adanya Abang, sedekah lu mesti beda. Yang lain sebulan, lu setahun. Mau denger setahun Bang, mikir deh. Itu lift Indosat udah kebuka. Ini saya bocorin dikit kantornya di mana. Terbuka. Tapi Ical nggak masuk. Mikir deh. Dijagain liftnya. Bang, makan apa Bang? Cal, kalau sebelumnya lu tidak percaya, sekarang lu jatuh kalian mau. Kalau sebelumnya cuma lu nggak percaya, dihitungnya bodoh lu nggak percaya. Paham nih, mau percaya bodoh. Betul. Tapi kalau kalau nggak percaya kafir, sorry. Kalau tidak melakukan bodoh. Bainahuma ragu-ragu. Di antara keduanya percaya sih. Elah Ustaz ribetin. Kenapa datang sih gitu ya? Begitu jadi moderator lagi, aduh. Jadi MC gitu kan. Nah, sekarang lo jatuh pada apa? Ada musik. Emang aneh ngasih makan ente? Apa gajinya ente? Jatuh ente kalau tadi cuman nggak mau atau ragu atau tidak percaya. Yang sekarang ente jadi musik. Jadi musik gimana? Balik pilihan kecuali lu sama apa? Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Semua ayat itu diturunkan oleh Allah.
Pilihan buat warasihuna, yakni orang-orang yang cerdas adalah apa? Yaquluna amanna, saya percaya. Nggak ada di situ aku berpikir. Nah, aku mempertimbangkan amanna. Kullu min 'indi rabbina, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang boleh memetik pelajaran kecuali dia orang-orang yang tergolong pada ulul albab, orang-orang yang memang cerdas. Setelah ayat itu bunyi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau balikan lagi sembarangan percaya. Saya bilang sama adik saya tadi tidak bisa percaya. Terus sekarang gimana? Lagu-lagu dari baca doa Rabbana hab lana Rabbana la tuzigh qulubana. Pak Allah tahu, kalau udah yakin, oh kayaknya ya, tapi sebenarnya susah sikap kata Rabbana la tuzigh qulubana. Ayat setelah itu, ini ayat yang ditunggu-tunggu sama kita semua. Rabbana innaka jami'un nasi yaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Akhirnya ayo saya eksekusi. Ayo bang, masuk deh. Bang, pertanyaannya sebenarnya bulanan apa langsung setahun? Jauh sampai sini kemampuannya umur berapa? Ada nggak aset atau uang senilai 84 juta rupiah? Ada bang? Kalau ada eksekusi siapa? Dieksekusi. Dieksekusi kan? Beberapa bulan setelah peristiwa itu, alhamdulillah saya salah dipecat. Bahasa halusnya restrukturisasi, dirangkum. Kenapa? Pengeluaran disobek, kita berdua cuma bisa ngomong bang. Pada saat itu kata tel bakal masuk, bla 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 bla, nantilah. Tapi kalau dia tidak keluar dari masa tadi, bisa jadi peristiwanya akan berbeda. Karena akan dikirim juga nih dari situ ke Qatar, tapi sebagai representatif dari perusahaan tersebut, gajinya tidak akan sefantastis sekali. Karena masuk kotak, udah selesai pembelian segala macam, nih dapatkan manggil orang-orang yang sudah di luar dari garis, salah satunya di sana. Allah yarham, Allah merahmati. Dia sedekah 84 juta, dia dapat 840 secara hitung-hitungan dan jalan. Saya termasuk orang yang berpihak dengan kartu juga, minta itu juga, kalau minta aja, nggak minta aja balik kasih, balik minta. Allah bayar berapa ke si Kaisar adik saya? Bayar 125 juta per bulan. Wajib. Dia ngasih setahun tuh gajinya, Allah bayar dia 120 juta. Waktu mendadak tahun itu dia haji, dia umroh. Ada satu waktu 125 dikejar sama dia, jangan dinolin lagi, tinggal Riau. Satu waktu dinolin lagi, jangan lagi, masya Allah sekarang jadi manajer Asia. Atau kalau perusahaan dia pamit sama lambangnya, berapa bulan apa, ini berapa dari istri dari kalangan. Saudara dan Allah, banyak sisi sudah saya sampaikan dari Allah. Pesan awal bahwa perbesar kemudian sedekah kita dengan menjadi simpul-simpul sedekah. Nanti tunggu tanggal mainnya dari panitia. Terus sekarang kan baru ada formulir transfer nih. Kalau sekarang baru ada formulir transfer, tapi nanti besok akan ada formulir simpul. Siapa sih yang mau jadi simpul? Ayo kuliah di mana? Waseda. Bisa nggak ngajak orang sedekah di sana? Kira-kira nanti jadi simpul. Ya seberapanya aja. Tapi kita simpul itu Indonesia. Nanti ada simpul lagi Solo, ada simpul lagi Semarang, ada simpul lagi kan susah ini banyak sekali loh ini.
Barangkali teman-teman kampus pas pulang nggak ada duit ya udah. Barangkali nggak ada duit. Tapi kasih punya teman-teman yang punya duit. Itu dia. Ketika kami buka PPPA pertama kali, salah satunya di Bona Indah, datang seorang tukang sapu, lalu teman-teman mengabaikan dia. Saya marah. Ada ceritanya jadi candaan. Saya marah sama staf saya. Pak, ada tukang sapu, minta formulir setiap kali yang maju deh. Mau kenapa tukang sapu setiap kali maju? Dia pasti mimpi nih, supaya bisa sekali. Saya bilang enggak. Pasti ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Ternyata benar, tukang sapu itu datang lagi besoknya lagi, datang lagi buat besok. Bawa dulu itu 10 juta. Staf saya saat itu saking tidak percaya masih tukang sapu ini kan ngobrol dari mana pekerjaannya gitu ya. Kadang-kadang gitu dah, kulit kita ini suka meledek orang berdasarkan pandangan gitu. Orang ini minta 2 formulir dikasih 1. Orang pas aku udah 1 aja dulu, 1 udah lumayan. Enggak, saya minta 2, saya butuhnya 2. Lah kan dipaksa 2, tapi si tukang sapu nggak bilang. Ternyata dia punya majikan sakit jantung. Dia mau majikannya, mau nggak sedekah supaya sakit jantung itu baik. Usah-usah nawarin wakaf dari 5 juta. Bagaimana kalau saya ambil di bawah formulir? Udah, kita mau ambil sholat, diambil lewat yang tidak diperhitungkan, itulah 10 juta. Masya Allah. Ketika saya bilang, ayo kita semua bergerak ya, termasuk saya waktu Ismet pulang ke tanah air, saya bilang, Met, ayo Met, ngomong Met, jadi Met, kita ngomong masih di Tokyo. Saya sudah aturin supaya kelihatan bisa ngomong bahasa Jepang. Saya belajar sama Ismet, dari mana apa kabar yang namanya siapa, dari mana. Namamu apa dokter? Anato nama mewah. Dari SK. Oh pokoknya udah belajar nih sama Ismet, sama dokter Ismet udah belajar nih. Jadi begitu muncul di MNC saya ngomong bahasa Jepang. Tapi begitu dipersilakan, ini ada tamu kita dari Jepang. Kan mukanya Jepang banget Ismet. Ya. Ini ngomongin gimana Ustaz, apa kabar? Ini apa kabar? Kok pengen bilang orang Jepang? Ya umumkan, saya pun ikut ambil bagian. Kalau 1 juta mungkin berat, 100.000 gitu kan. Itu baru 100.000 mulai di ujung. 100.000. Udah tahu caranya kan? Pakai bikin sedikit atau seadanya, atau kita maksimalkan, selebihnya kita pakai di mana. Tapi tiap bulan kita juga mesti ambil, ikut juga. Baik, di 5 menit terakhir, 10 menit terakhir saya mau melelang. Saya tidak sampai jam 4, ya, mohon maaf kepada teman-teman panitia. Nah, isinya saya mau melelang di kesempatan ini buat saudara-saudara semua. Lelangan buat masjid ya, terserah panitia lah. Sedangkan di pahalanya panitia juga seluruh daratan Jepang, orang Jepang. Insya Allah mudah-mudahan juga di pahala panitia yang Jakarta dari PKPU. Pahala juga panitia di sini yang semua terlibat di sponsorship dari Garuda, BI, Pertamina, TNI. Insya Allah di tempat-tempat yang ada ini kita akan lelang sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan berdoa. Mudah-mudahan yang bersedekah sedang dia punya penyakit, Allah akan penyakitnya. Dia yang bersedekah sedangkan dia belum punya jodohnya, semoga Allah kasih jodoh yang saleh salehah. Dan dari keduanya lahir anak turun yang saleh salehah. Mudah-mudahan ada anak turun yang menjadi seorang penghafal Quran. Mudah-mudahan bila mana yang bersedekah belum pernah berangkat ke Baitul Haram. Ada di antara saudara yang belum pernah pergi haji ya? Mana coba ya? Insya Allah Allah pernah ngecewain saya. Allah jarang banget, bukan jarang, pernah ngecewain Yusuf Mansur. Kalau jarang banget, kami pernah meleset. Ini nggak pernah meleset, nggak pernah ngecewain Yusuf Mansur. Pergi haji itu 70 juta sendiri tuh. Berdua sama suami
140 juta. Kali 10%, 14 juta dolar. Jadi nanti ketika saya melelang, angkanya kira-kira bisa bangun berdiri. Dan berdoa kepada Allah, dibayarnya tidak 10 kali lipat, 700 kali lipat. Sehingga bisa berangkat sama orang tua dan ganti bergantian keturunan sampai akhir zaman. Insyaallah. Buat yang belum punya keturunan, buat yang belum punya rumah di tanah air, buat yang belum punya pekerjaan, buat yang lagi sekolah, yang penelitian dan segala macamnya, dan dalam berkah. Lelangan yang berikutnya ini bukan uang cash di kantor. Lelangan yang berikut ini bukan uang cash di dompet. Itu nggak perlu saya minta, udah harus dikeluarin. Wajib dikeluarin. Udah dengar, hati lagi nyambung, pas, korek, cepet, keluar. Nggak usah dilihat-lihat, dikiritin, nggak usah dikiritin, ngapain, dikiritin, nanya, siap-siap gimana. Yang lelangan ini di pikiran kita, di tabungan kita. Dan saya juga nggak gila, nggak minta saudara-saudara semua, siapa yang mau 1 miliar? Nah, kita mulai dari angka mahasiswa dan kira-kira 1 juta. Tapi itu kan bisa dong mahasiswa, saya 5 bulan ini masih 250.000 udah per bulan. Kayak 10 bulan masih 100.000 udah per bulan. Insya Allah. Siapa yang kemudian menyambut tawaran saya? Yang inilah tawaran Allah untuk membangun masjidnya. Ketika saya mau hitung, nanti silakan. Yang nggak bangun saya doain biar cepat pulang lah di Indonesia. Ya coba dah, saat yang berani aja membangun. Mudah-mudahan saya bisa suratin malaikat maut selama 1,5 jam nggak bangun juga. Ustaz, ya udah pokoknya begitu doanya. Terima kasih kau. Ya saya begitu kan dulu. Mau selamat Pak. Kiai nggak boleh. Sebab kalau dia tahu malaikat tiap kali nyumpahin dia, apa ngomong itu dia marah. Malaikat tiap kali nyumpahin dia nggak tahu. Emang apa malaikat nyumpahinnya? Tiap hari, mamin yomu. Tidak ada satu hari pun kecuali apa kata Rasulullah. Yang zilani malakan turun 2 malaikat. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalaq, yang bersedekah ganti. Tapi yang satu lagi malaikat jangan nyumpahin kita Pak. Allahumma ati mumsikan khalaq, yang pada kagak sedekah, biar dia ancur-ancuran, biar dia dagangannya marak-marit, biar dia keluarganya mau keluar. Dan seterusnya itu doanya nih. Apa kata kiai saya? Baru sekali berdoa aja pada teriak. Tuh malaikat tiap hari doa seperti ini. Makanya kalau orang tua zaman dulu kalau ada orang pengantikan, usahanya ancur-ancuran. Apa kata dia? Kamu kurang sedekah kali. Ayo kita baca dulu Al-Ilah buat yang belum berangkat haji, kamu bisa berangkat dari dulu. Baca yang semangat, seakan-akan sudah ada di Baitullah Haram, sudah berpakaian ihram, mengambil mikot dari Alif dekat Madinah sana, menuju Makkatul Mukarramah. Ketika suami serta istri, insyaallah nanti bisa awak di Baitullah, bisa ngerasain berkembali muntazam di belakang Hijri Ismail, makam Ibrahim, bisa sa'i dengan Safa Marwah, bisa tahu apa nama kepalanya sendiri, bisa berjalan ke makam Nabi Muhammad SAW, bisa duduk di roboh Nabi Muhammad SAW, di tempatnya kata Rasulullah, kalau orang berdoa di situ kalau Allah kasih kamu pasti bisa melihatnya. Masih nambah mengerjakan kaki dengan kaki sendiri, Masjidil Haram, masih bisa merasakan wukuf di awal dan sempurna Islam yang menunaikan ibadah haji. Baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Karena saudara baca itu ya dalam keadaan lagi berikut-ikutan mengajar satu titik, ngajar aswan, mungkin bisa kesempatan minum. Subhanallah. Baik, lelang akan segera saya mulai dari angka berapa Ustaz? Angka pertama 1 juta rupiah. Terus naik 2 juta, naik 5 juta, naik 10 juta, naik 15 juta, naik 20 juta, naik 25 juta, dan bilangan yang saudara sendiri yang kemudian keluar. Saya tidak akan bertanya satu-satu, saya akan menghitung kesamaan saya. Saudara sanggupnya 1 juta, yaudah berdiri aja dengan pasang niat. Insya Allah ya, saya bakal sedekah 1 juta rupiah lah ya. Berarti yennya kira-kira berapa? 10.000 yen. Ketika saudara bilang, oh ayo Pak Haji 30.000 yen, 3.000 yen, nggak ada yang lain soal. Insya Allah saya punya nih simpenan 10 juta mau lihat ke haji, tapi nggak cukup. Ya udah, saya tidak kenal saudara satu-satu, tapi Allah kan tahu dong. Allah tahu hajat saudara dong. Dan insya Allah saya tidak bawa pulang sedikit pun rupiah atau yen yang saudara kemudian sedekah. Yang menjadi fitnah. Ini juga insya Allah pahalanya insya Allah. Saudara yang sekarang ini sedang bekerja sebagai kasih saya di sini, insya Allah mudah-mudahan begitu pulang Allah kasih berkah di usaha saya insya Allah di tanah air atau mengembangkan karir di sini. Malam saya ketemu Pak Zeni Zelani, sudah sedekah 160.000 ya. Kemudian sekarang di sini jadi usaha 10 tahun sudah dia dari Jepang, dan dia minta saya meresmikan dia punya pabrik di daerah Cikarang, Bekasi, yang dia bangun bersama Presiden Direktur Daihatsu Jepang senilai 40 miliar rupiah. Kamu, insya Allah saya punya brother ini, Budiman, Ketua IPIS, ya. Mas Alif dan teman-teman, saya yakin ada 1-2 kasusnya yang pulang tidak membawa tabungan, tapi membawa janji Allah. Tabungan itu pencet semua, bang, buat sedekah. Pulang di bawah janji Allah aja udah. Tapi hakul yakin Allah akan melipatkan dapat sesuai apa yang kita bicarakan. Lelangan terbuka, tidak usah takut, khawatir, Allah yang tahu berapa semua. Tidak dibayar hari ini, tapi silakan transfer sendiri ke rekening yang ada di sini. Itu Pak Ahmad ya, silakan nanti ditransfer ini. Yang saudara tidak perlu laporan ke saya, yang saudara perlukan adalah lapor Allah. Bilang sama Allah sejak berdiri, kan nanti berdiri nih, begitu berdiri bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 1, ulangin ya 700 kali. 2, tetap jodoh datangnya. Ulangin, tapi tetap anak hadirin. Ulangin, tapi tetap pujiin, haji betul lagi seterusnya. Kita berdoa menambah amal kita punya kebaikan. Mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lelangan saya doa. Doa bahwa saudara yang tidak bangun, yang jelek-jelek, kita hapus. Urusan Allah, urusan hidayah. Bukan urusan saya. Tapi mudah-mudahan saudara yang tidak punya duit, berani bangun. Kalau yang punya duit bangun, tidak istimewa. Tapi yang istimewa yang tidak punya duit. Oh istimewa, sambil bangun sambil ngomong. Lalu saya bangun ini nggak ada duit. Tapi mudah-mudahan dalam 2-3 bulan saya ada duit. Saya melakukan milik 10 juta kursi buat kamu. Siap semua? Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu. Silakan nanti saudara berdiri sebagaimana saudara bisa bersedekah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8. Tujuh. Insya Allah saya tidak akan pernah kecewa kalau penumpang hanya satu orang. Tidak akan pernah kecewa. Tapi saudara yang merugi, karena kita akan berdoa bersama-sama agar niatan sedekah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Ada yang nangkep? Kalimat saya ada yang nangkep? Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat saya? Oke. Ini subhanallah ya. Subhanallah. Oke. Saya akan hitung 10 sampai 1 sebagai masa lelangan. Kalau sampai 1 kita tutup. Ente berdiri setelah saya tutup nggak berdoa. Ketika ente saya dengar saya mulai ngitung, ente sanggup sedekah, ente bangun dengan nilai rupiah yang ente pada tahu ukuran kantong ente sendiri. Oh, masa kalau orang mau kiri, pulang, ampun, cukup panggil. Oke, woi. Baik. Begitu sebelum saya itu di tanah air nih, ente mesti bahagia. Mesti bahagia tanah air tuh. Belum ada yang ngitung nih. Siapa yang harus tetap bangun? Belum ada yang ngitung. Udah pada pantes apa? Aminnya nggak dapet. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum gue itu? Ya. Nah ya, dihitung mulai dari 10 ke 1. Oke, sebentar. Ya. Baik. Siap. Nah, gue nyari kalimat dulu nih. Gue nyari kalimat. Pelan-pelan. Saya tawarin situ sedekah. Siapa yang mau sedekah? Dengan nilai nominal mulai dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10, 15, 20, 25. Saya tidak akan nanya satu-satu. Siapa yang mau 1 juta? Bangun. Siapa yang mau 10 juta? Bangun. Satu akan kelihatan yang mana yang gede, yang mana yang kecil. Oke. Dengan cara begini disambung langsung. Pokoknya ente punya 10, dia bangun aja. Saya pengen 10 sekarang tapi nanti 15, jadi saya niat 25. Mau? Saya cuma 1 juta, bangun. Waktu ngitungnya cuma sampai 10, 9. Oh lagi. Gunung Kidul paham. Udah ada keluar Jawa. Mungkin lagi mikir ya. Oke. Udah kalah Ustaz. Masih ada yang kurang paham? Mas, paham tidak? Paham. Ya, waktunya. Niat betul. Jadi ini kita niat. Baru niat duitnya kapan? Terserah. Nanti transfernya ke sini. Doanya nanti setelah 1. Doanya setelah 1.
semua mengerti. Kalau kau tidak mengerti akan melewatkan kesempatan ini. Oh siap. Harus berdiri terus sampai satu atau ikut kembali? Berdiri sampai satu, sampai saya buka mata. Berdiri? Sampai saya buka mata. Ya. Ente udah berdiri dari tadi kan? Makasih Mas. Arigatou gozaimasu. Baik. Ayo tadi Masya Allah 3.000 didoakan kita. Diri toh, karena ini kesempatan ini buat semua. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menghitung lagi. Nggak pakai bercanda. Bismillah. 10. Keluar dari sini dah. 9. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sambil berdoa ya. Ibu sambil berdoa, menjadi berdiri, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada yang menghalangi niatan. Insya Allah kita semua menghadap kiblat, kita langsung berdoa kepada Allah. 7. Jumlahnya Allah yang tahu dengan Anda sendiri. Silakan nanti ada yang transfer ke rekening panitia. 6. 5. 4. 3, 2, 5. Jadi suka doa yang masih belum mau mikir. 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfirati wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. La tada'lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan illa qadaitaha ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka salamatan fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa rizqi wa barakatan fi hayatina tawbatan qabla al-maut rahmatan qabla al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa min hisab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berdiri di sini Allah, kami bersama-sama bersedekah. Niat bersedekah kepada-Mu. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta, beberapa bilangan yang mereka bersedekah. Sedang Kau yang Maha Tahu ya Allah, mereka punya masalah apa, mereka punya hajat apa, dan Kau juga yang Maha Kuasa. Kau kabulkan apa yang menjadi hajat dan doanya, selesaikan apa yang menjadi masalahnya. Tolong di setiap kesulitannya, agar umurnya, sehatin badannya, jadikan mereka semua banyak turunan salah saleh, buatnya sekian buat rahmat. Berikan tentu bisa berjodoh dan salah saleh akhir turunannya salah saleh. Ya Allah Rahman Rahim, mereka sama bekerja, diberikan kelanggengan, diberikan peningkatan, diberikan kemudian perubahan. Ya Allah Rahman Rahim, mereka kembali kekurangan, Kau cukupkan, sedang belajar yang Kau hasilkan, Kau baguskan, kumlot, dan terus jenjang lebih tinggi lagi. Mereka sedang mengabdi, mudah-mudahan diberikan. Ya Allah setiap pengabdian yang ibadah barang. Ya Allah sedekahnya sekarang ini niat dan Kau bayar sejak mereka berdirinya. Mudah-mudahan walaupun belum ditunaikan sudah Kau gulirkan pahala. Ya Allah yang Rahim, bayar sedekah mereka nanti. Tidak dengan 10 kali, tapi 700 kali lipat plusnya Kau minta surga. Kami minta ampunan, Kami minta kasih sayang, Kami minta keselamatan dari suul khatimah. Kami minta keselamatan dari siksa kubur. Kami minta keselamatan dari Allah ketika nyebrang di bagian sirat. Kami minta jangan ada jejak dosa kami yang ada di catatan buruk kami yang bisa. Jangan sampai neraka terbuka untuk kami, surga tertutup. Jangan sampai kami menangkap
taat Engkau ya Allah, dan berdiri bersama Engkau ridho kasih. Allahumma salli mujibat rahmatika wa azzaika wa rahmatika wa sallallahu لا تنحل بالمعروف ولا جدا مقبلها يا رب العالمين. Ya Allah yang berterima kasih hati kepada Kau jalanin dulu dari umrah Muhammad SAW. Kau jalanin dulu umrah April Kau jalanin umrah dulu sampai keluarga dan sempurna haji. Ya Allah mudah-mudahan istajib doa, istajib doa ya Allah. Hati yang kita rasakan berkenan jenda kasih sanggup yang masjid yang dibawa masjid segala uang yang dibutuhkan uang mudah-mudahan kau menjadi segala permasalahan dan memberikan yang habis sehingga di sini sendiri masih dapat menjadi mudah-mudahan masih dibutuhkan sendiri tapi juga masih dibutuhkan yang pernah dengan dia syiar agama. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan saudara kembali. Alhamdulillah. Allah yang Maha tahu ya. Saudara semuanya sudah tahu pahalanya bersaudara libur sedekahnya 24 hari. Selamat bersedekah saudara, selamat mengambil di Allah datang dengan saudara merasakan satu demi satunya. Hingga saudara yang berdiri di depan sini mendengar Mansur yang bicara sedekah itu benar. Saya akan memberi hadiah buat saudara-saudara semua. Saya akan memberi hadiah buat saudara-saudara semua. Satu amalan yang ibu saya kasih. Jadi ibu saya kasih amalan ini ke saya. Saya kasih lagi kepada saudara-saudara semua. Amalan ini ibu saya berikan ketika saya lagi susah-susah. Dan alhamdulillah kemudian amalan ini saya jalankan sampai sekarang tidak saya tinggal. Tapi ada tukerannya. Tukeran yang pertama, nggak usah kita salam-salaman, nggak usah kita foto-fotoan. Simpan saya di hati saudara semua. Ya, kita dari sampai sini, kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh kita punya silaturahmi. Tukaran yang berikutnya saya minta doa, yang besok pulang dari Bogor dengan selamat sampai di rumah keluarga saya sehat. Amalannya adalah ya Fatah ya Razak, ya Fatah ya Razak. Dibacanya berapa kali Ustaz? Beberapa ini sih terserah. Tapi ibu saya bilang masih oleh berdoa sama Allah, ambil di sebanyak-banyak. Hitungan sebanyak-banyaknya berapa? Hitungan sebanyak-banyaknya itu bukan satu, lebih dari satu. Kalau tempat, ya kalau sempat 111 kali selesai. Kalau nggak sempat 33. Kalau nggak sempat 11. Kalau nggak sempat 3 kali. Insya Allah kata ibu saya, mudah-mudahan ya Fatah, ya Allah yang membuka. Buka apa saja tuh? Buka yang mandul kek, buka yang sudah sempat kek, ya buka yang rezekinya pekrot ya, buka yang kemudian karirnya mentok dan seterusnya. Ya Razak, dia yang memberikan rezeki. Kita panggil terus yang memberikan rezeki. Insya Allah mudah-mudahan rezeki apa yang ada di sini? Untuk S2, untuk S3, untuk kemudahan dalam skripsi, tesis dan seterusnya. Ya Fatah, ya Razak. Mudah-mudahan ini menjadi hadiah ya yang mengalir juga pahalanya buat ibu saya. Semoga Fatihah ini juga buat keluarga saya dan keluarga saya. Amin. Al-Fatihah. Tolong bantu saya. Buat saudara yang sudah bawa duit di luar dari komitmen, mari kita awali niat kita yang bergerak sedekah. Silakan saudara langsung berangkat ke sorban ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan terima kasih kepada saudara-saudara media, terutama saya
Terima kasih dukungan yang menemani saya. Terima kasih buat kesempatan yang ada sampai sekarang dan teman-teman semua yang ada di sini dan kawan yang ada di sini. Ada nama ayat Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ada